Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Kalau kalian cari sebuah tablet, apakah kalian mengutamakan performance atau fiturnya? Kalau gue pribadi, yang namanya sebuah tablet, ya jelas gue cari fitur. Karena tablet merupakan salah satu device untuk produktivitas dengan layar yang besar dan gak terlalu sebesar kayak laptop. Tapi apa jadinya kalau misalkan sebuah tablet dipaketin komplit dengan performance yang ngebut dan fitur yang melimpah juga. Apalagi harganya yang sangat ramah di kantong juga untuk seukuran sebuah tablet. Yap, ini dia Xiaomi P7, sebuah tablet yang bisa dikatakan hampir sempurna kalau kita intip spesifikasi dan fitur yang dikasih. Ditambah aksesorisnya juga yang lengkap, ada pensil dan juga ekstra keyboardnya ini. Desain di tablet menurut gua udah kelihatan mewah dengan DNA Xiaomi yang begitu kuat. Terutama kalau kalian perhatikan di bagian layout kameranya ini. Dia tuh punya desain kayak flagshipnya Xiaomi seperti Xiaomi 14 dan juga Xiaomi 15. Materialnya sendiri udah full metal teman-teman, entah itu di bagian belakang ataupun framenya juga. Bobotnya juga enteng teman-teman, dan juga yang pastinya tablet ini tuh kelihatan slim. Yang terpenting Xiaomi tuh berhasil membuat tablet ini jadi tipis dan juga menghasilkan bobot yang ringan kalau lo bawa kemana-mana. Layar dari tablet ini ukurannya 11,2 inch teman-teman, ya dimana ini ukurannya tuh nggak terlalu kecil ataupun nggak terlalu kebesaran buat seukuran tablet 11,2 inch. Tapi untuk seukuran tablet ini tuh pas banget ya teman-teman, karena nggak terlalu kebesaran ataupun nggak kekecilan. Yang terpenting tablet ini dibuat proper buat kerja, apalagi pekerja mobile kayak gue ini yang copywriter dimanapun kapanpun. Tablet itu bisa menampilkan ukuran font yang sangat jelas tanpa harus kesulitan untuk dilihat teman-teman. Warnanya pop up, kelihatan colorful juga dengan refresh rate udah 144 Hz. Nah, untuk tingkat brightness-nya sangat terang di angka 800 nits, sehingga kalau lu pakai untuk mobile dimanapun di sini benar-benar capable. Apalagi udah support SDR10 juga teman-teman. Jadi buat sekedar nikmatin konten SDR, berbagai entertain, ini sih udah jadi salah satu opsi tablet yang gua rekomendasiin ke kalian. Dia juga bisa jadi external monitor teman-teman kalau misalkan mau kerja di rumah. Ya walaupun memang nggak sebanding dengan monitor 27 inch yang ada di belakang gue ini, tapi setidaknya buat nonton video saat gue scripting hanya memodalkan satu device aja itu tuh bisa banget. Nah, karena ukuran tablet ini cukup besar, jadi proper buat kita ajak multitasking. Kayak misalkan kita jalanin fitur floating window, kalian tinggal tarik aja aplikasi keluar dari docknya ini, nanti bisa langsung muncul floating window maksimal 3 aplikasi sekaligus. Jadi buat yang multitasking dengan layar lebar tanpa harus split ataupun jalanin banyak apps, dan ini tuh bisa banget nih kalian lakukan. Secara SoC itu dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3, ya dimana ini tuh SoC setara sama 8 Gen 3, tapi bedanya fitur yang minim. Nah, secara Antutu di sini dapat di angka 1,3 jutaan teman-teman, yang dimana kalau kalian lihat secara tabel grafik di sini angkanya konsisten, bahkan bisa tembus sampai 1,4 jutaan. Di sini kita nggak coba buat benchmark lebih dalam, tapi yang terpenting kita harus tes gaming di tablet ini. Kita langsung coba buat main game Mobile Legends aja. Settingannya adalah ultra, FPS-nya dapat di angka 120, dan ini udah aman parah. Baterainya berkurang 4% selama kita bermain kurang lebih 30 menitan teman-teman, dan untuk temperaturnya cuma di angka 36 derajat Celcius, dan ini adem parah. PUBG Mobile settingannya Smooth Extreme Plus, dapat FPS di angka 90 dengan baterai berkurang 6% selama 30 menit bermain. Nah, temperaturnya juga adem nih di angka 35 sampai 36 derajat Celcius. Genshin Impact settingannya hanya 60 FPS, dan ini tuh cuma geli-geli aja. FPS-nya stabil di angka 50 sampai 60 FPS, dan minim baterai jadi frame drop lagi-lagi. Baterai berkurang 9% selama 30 menit bermain dengan temperatur di angka 39 derajat Celcius. Penyebarannya ini benar-benar merata kalau kalian lihat ya, entah itu di bagian belakang ataupun di bagian depan. Ini sih gokil banget. Performance-nya ngebut dengan efisiensi daya yang mantap dan juga thermalnya yang oke juga nih. Jadi gue bisa katakan tablet ini bukan cuma sekedar alat produktivitas aja, namun untuk sekedar device ala-ala gaming sih ini udah gaskan banget. Bahkan sebelumnya gue sempat kepikiran buat install emulator PS2 di tablet ini. Kalau kalian tertarik, coba tulis di kolom komentar ini harus dibuatkan atau enggak videonya. Ya pastinya kalau gue buatkan harusnya di video pendek aja ya teman-teman. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno dan juga di TikTok kita. Coba buat editing short video nih di aplikasi CapCut, dan hasilnya di sini lancar banget. Flow kerja gue tuh nggak ada kendala di sini, padahal udah gue masukin banyak preset audio dan juga efek-efek lainnya lah. Ya segala macam udah gue masukin ke sini, dan itu gue render di resolusi Full HD. Edit di sini tuh masih
masih aman parah. Sehingga yang tadinya gua ngedit di HP kalau pakai aplikasi CapCut, ya mulai sekarang sih udah migrasi ke tablet ini. Apalagi pindah file simply banget teman-teman. Terutama buat kalian yang pengguna sesama device Xiaomi, pastinya akan dipermudah untuk pindah device lewat interconnectivity. Ya ini fitur yang killer banget kalau menurut gua guys. Tapi syaratnya kalian menggunakan fitur ini, kalian harus menggunakan device sama-sama Xiaomi nih, entah itu tabletnya ataupun si HP-nya teman-teman. Tapi yang jelas fitur itu keren banget teman-teman, karena kita bisa mengkonekkan antara si HP dengan tablet dan bisa mengakses si HP lewat si layar tabletnya ini tanpa kita menyentuh si smartphone-nya. Terus juga mindahin file tinggal drag and drop aja, atau kalau misalnya pengen pamer ataupun flexing tinggal tap and share aja pakai teknologi NFC di kedua device ini. Tinggal di tap aja, itu bakalan ke share untuk filenya. Di dunia per AI-an udah komplit banget layaknya sebuah tablet produktivitas. Kayak misalkan AI Speech nih teman-teman. Space gitu. SPEECH gitu. Kayak misalnya AI Speech, ini salah satu AI yang berguna banget buat liputan di event teman-teman. Yang dimana harus mendengarkan presentasi tentang produk gadget. AI ini tuh bakal merecord percakapan yang ada di sekitar lalu diubah menjadi teks. AI Writer juga demikian, bisa kalian manfaatkan kalau misalkan lagi scripting ataupun minta buatin kata-kata yang lebih profesional di aplikasi Note teman-teman. Dan juga ada AI Art teman-teman yang ngebuat Focus Pen ini bakalan berguna banget untuk kita pakai. Iseng-iseng kayak gambar yang jelek dan kita ubah jadi lebih bagus, itu bisa banget. Intinya banyak AI yang nggak bisa gue sebutin satu persatu. Nah, terkait baterai ini jadi salah satu krusial banget teman-teman ya. Untuk kapasitas baterainya sih sebenarnya udah besar di angka 8.850 mAh. Tapi yang terpenting untuk datanya sendiri bisa dipakai seharian lebih, bahkan hampir 2 hari. Xiaomi Pad 7 ini jadi salah satu tablet yang gue bisa rekomendasiin ke kalian kalau misalkan lagi cari tablet yang affordable di harga 5 jutaan. Tapi gue lebih sarankan lagi kalian beli aksesorisnya seperti keyboardnya ini dan juga pensilnya teman-teman. Cuman ya sayangnya buat yang masuk ke region Indonesia itu tidak ada trackpadnya. Yang ada trackpadnya itu buat region global aja. Tapi yang jelas tablet ini bisa jadi rekomendasi kalian juga ya buat yang pengen lagi cari sebuah tablet. Ya buat sebagai entertain ini bisa banget, apalagi buat produktivitas juga demikian yang tadi gue disebutkan, karena ini tablet bukan sebagai layar HP yang digedein aja, tapi ini bener-bener tablet yang fungsional layaknya tablet ya. Itu ingat yang harus kalian perhatikan, fitur yang ada udah lengkap, terus AI-nya juga mantap, performance-nya aduhai, ya intinya speknya udah mendominasi banget teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Pengennya secara privat juga boleh banget langsung DM di Instagram kita di @sadamintekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik linknya ada di deskripsi, atau pengen langsung beli produknya, cek aja langsung di deskripsi. Catur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.